Pemirsa, pada hari ini Koalisi Indonesia Maju dan sejumlah partai politik lainnya atau dikenal dengan Kim Plus sudah mendeklarasikan dukungan mereka ya pada politisi Golkar Ridwan Kamil dan politisi PKS Suswono sebagai bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta. Deklarasi tersebut sudah digelar di Hotel Sultan Jakarta. Pada hari ini Partai Kim Plus juga akan mengumumkan parpol lain yang bergabung dalam koalisi mereka. Bergabung pada sore ini bersama kami ada Pak Muradi, Guru Besar Ilmu Politik Unpad. Langsung saya sapa, selamat sore. Pak Muradi, sehat selalu Anda. Selamat sore Mas, saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup inilah ya, tidak perlu kita tebak-tebak lagi, sudah menjadi rahasia umum karena Kim Plus ini sudah menarik PKS, sudah menarik Nasdem, termasuk PKB ini mengejutkan sekali hadir dalam deklarasi hari ini. Respon Anda seperti apa dulu, Pak Muradi, dengan hadirnya koalisi Jakarta Baru namanya tadi kita dengarkan? Iya, saya kira memang ini menjadi satu agenda serius ya, karena memang Jakarta meski secara nanti legal itu bukan lagi ibu kota negara, tapi dia punya daya tawarnya politik yang luar biasa. Paling tidak misalnya dia menjadi magnet semua partai. Ini juga saya kira perlu mendapatkan atensi betul oleh publik. Karena saya tidak dalam posisi misalnya menolak koalisi, silakan saja, tapi menutup ruang orang lain untuk bisa berkontestasi, saya kira itu menjadi bagian penting yang harus kita kritisi bersama-sama, Mas. Kenapa? Karena saya melihatnya akan baik misalnya publik dihadapkan atau ditawarkan calon-calon yang dianggap mampu membawa Jakarta lebih baik begitu. Ditahan dulu untuk elaborasi lebih dalam Pak Muradi, kita akan geser sebentar ya untuk melihat situasi terbaru di arena deklarasi di Hotel Sultan Jakarta. Muradi, mungkin Anda juga mendengar ya dari keterangan PKS tadi, elit PKS, kenapa akhirnya tidak mengusung Anies, masih butuh 4 kursi lagi. Tapi kalau kita lihat ya, nampaknya nyata sekali upaya penjegalan kepada Anies hari ini karena deklarasinya cukup mengejutkan, 12 partai politik mengusung RK Suswono. Kalau melihat kita secara teoritik ya, demokrasi itu kan kompetitif ya, competitiveness, kontestasi dan sebagainya. Karena kita juga kemudian jangan lupa bahwa partai politik itu adalah dia tempatnya kaderisasi, tempatnya untuk menawarkan figur yang dianggap mampu untuk maju sebagai calon di Jakarta. Nah, Mas Anies itu terlepas kemudian pro kontra tadi, saya kira termasuk yang dianggap berhasil memimpin Jakarta selama 5 tahun. Jadi kalau saya menganggap bahwa akan baik misalnya posisinya adalah kompetisi antara katakanlah dengan Mas Anies dengan Kang Emil ya. Ketika dua-duanya bisa disandingkan, publik akan memilih mana yang terbaik. Kalau hari ini kan jadi kemudian seolah-olah publik kemudian ditawarkan pada satu tawaran yang tidak cukup nyaman ya. Kenapa? Karena peluang untuk melawan kota kosong dan atau misalnya melawan calon independen itu menjadi terbuka. Sebenarnya kalau melawan calon independen dengan figur yang diloloskan kemarin, yang melolos kemarin ya, walaupun masih ada perdebatan, itu juga kemudian jadi problem. Kenapa? Karena kalau itu yang terjadi, maka potensi Kang Emil dengan Pak Suswono menang di atas 70% itu menjadi satu yang memungkinkan, apalagi misalnya PKS bergabung. Itu poin pertama, Mas. Yang kedua, kalaupun kemudian misalnya ada upaya untuk kemudian mendorong proses politiknya, membatasi orang yang dianggap punya kemampuan, karena secara survei kan Mas Anies masih bagus ya, nomor 1 dan juga punya peluang untuk bisa periode kedua. Ini dengan cara begini saya kira memang sebenarnya politik mungkin juga itulah politik dinamis sekali. Kenapa? Karena dalam beberapa kasus misalnya apa yang ditawarkan Mas Anies juga kemudian pernah dilakukan oleh PRK di Jawa Barat. Sama-sama bukan figur yang dari partai politik. Hari ini berbeda, RK bajunya sudah baju kuning, sudah kemudian dianggap akan bisa tanda kutip ya bisa dikondisikan oleh partai-partai politik yang lain begitu. Kalau kita lihat juga dan juga analisa Pak Muradi, pendamping dari RK nampaknya tidak kita juga cukup kaget dengan namanya karena yang beredar Anies itu dipasangkan dengan Sohibul Iman atau enggak Ahmad Syahiku begitu ya, sosok yang sudah dikenal. Tapi kalau kita lihat alasan tadi dari elit PKS karena mantan menteri era SBY. Tapi kalau kita ketahui ya hubungan harmonis ini tidak terjalin dengan baik antara Anies Mata, Fahri Hamzah dengan dua orang itu, Ahmad Syahiku dan juga Sohibul Iman.
Dan alasan tersebutlah menjadi nama Suswono dimajukan ke pendampingnya RK. Anda melihatnya apakah analisa ini benar apa tidak? Ya, ada dua analisa memang. Pertama memang berkaitan dengan apa namanya menyatukan mesin politik ya. Terlepas kemudian Gelora tidak lolos pemilu, tapi mesin politiknya relatif berhasil bagus di Jakarta. Kemudian kedua, memang nama Suswono jadi titik tengah kelompok Islam yang memang berakar pada PKS ya. Nah yang kedua Mas, saya kira saya cenderung kemudian merasa bahwa Suswono ini dianggap menjadi alternatif. Kenapa? Karena pertama misalnya Ahmad Saiku pernah kalah di 2018 dan kalahnya oleh RK ya di 2018. Kemudian wakilnya Anies misalnya Soebul Iman gitu juga kemudian sudah kadung namanya sudah melekat di Anies. Oke. Jadi kalau kemudian diajukan juga secara marketing politik nggak terlalu bagus. Makanya saya merasa bahwa Pak Suswono ini menjadi di tengah untuk apa? Untuk dua hal. Pertama, mesin politik PKS yang sampai hari ini mungkin yang paling efektif di Jakarta itu bisa bergerak. Kalau misalnya katakanlah antisipasi misalnya waktu itu ya saya kira kalau misalnya calon PDIP maju gitu akan mereka bersaing di bawah tuh di akar rumput. Nah yang kedua itu adalah meyakinkan akar rumput pendukung PKS dan pendukung Pak Anies ya untuk bisa mengikuti arahan dari elit politik yang di PKS. Nah dua ini yang saya kira perlu dilihat secara komprehensif. Kenapa? Karena saya lihat kalau Pak Suswono di luar elit di luar PKS saya kira orang nggak terlalu kenal sama beliau ya. Tapi kalau di PKS sendiri saya kira termasuk juga di Gelora misalnya katakanlah itu menjadi simbol yang bisa dianggap bisa menyatukan perbedaan di antara mereka dan bisa sama-sama menangkan RK dengan Pak Suswono itu sendiri begitu. Baik, kita tunggu bagaimana dinamika yang akan terjadi. Apakah opsi-opsi seperti yang Anda katakan melawan kota kosong ini tidak akan terjadi karena ada potensi juga calon independen dari jalur persorangan akan bisa lolos begitu ya. Dharma Pangrikun dan juga Kun Wardana ini masih kita tunggu hasil rapat pleno DKI apakah lolos verifikasi faktual atau tidak karena ada dugaan pencatutan KTP warga DKI Jakarta pada beberapa waktu lalu. Terima kasih Pak Murdadi, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran bersama kami di Newsroom. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.